Bayangkan kalau suatu hari dolar Amerika Serikat bukan lagi menjadi mata uang cadangan dunia. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ternyata Ripple lewat XRP-nya, mereka punya ambisi besar untuk merebut posisi tersebut. CTO Ripple sendiri, David Schwartz, pernah mengatakan bahwa dunia ini sudah capek dengan dominasi dolar dan butuh mata uang yang netral, yang tidak dikontrol oleh satu negara pun. Dan XRP bisa menjadi jawabannya. Di video kali ini kita bakalan lebih serius mempertanyakan, bisakah XRP ini beneran menjadi pengganti dolar sebagai reserve currency dunia? Apa keunggulannya? Apa tantangannya? Dan apakah prediksi ini sekedar mimpi atau justru sebuah peluang yang nyata? Stay tune di Black Cuan, jangan skip biar kita nyambung sampai akhir. Banyak orang mungkin baru dengan XRP sekarang, tapi tahukah kalian, sejak tahun 2017, Ripple sudah terang-terangan menulis dalam blog resmi mereka ambisi menjadikan XRP sebagai World Reserve Digital Currency. Waktu itu, harga XRP hanya 50 sen dan orang anggap Ripple ini bermimpi di siang bolong. Tapi ketika XRP tembus $3 lebih di tahun 2018, mulai banyak orang yang mikir-mikir lagi, jangan-jangan Ripple ini serius. Lalu pada tahun 2023, David Schwartz yang merupakan CTO dari Ripple berkata di Twitter Space seperti ini. Banyak negara sudah capek dengan dominasi dolar. Mereka siap untuk mencari alternatif. Dan salah satu skenario gila saya, XRP ini bisa menjadi reserve currency dunia. Pernyataan itu bikin komunitas XRP langsung heboh. Karena yang bicara ini bukan fans, bukan analis, tapi justru CTO dari Ripple itu sendiri. Faktanya, dominasi dolar memang menurun. Data IMF menunjukkan tahun 2000-an awal, dolar ini dipakai lebih dari 70% cadangan devisa global. Tahun 2023 saja, sebagai contoh, turun menjadi sekitar 58%. Kenapa bisa demikian? Karena banyak negara, termasuk kelompok BRICS, Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, itu ingin lepas dari ketergantungan dolar. Banyak negara merasa bahwa adanya ketakutan mengenai sanksi ekonomi, inflasi, kemudian utang Amerika yang terus naik, ditambah lagi dengan gaya politik luar negeri Amerika yang terkesan arogan, membuat negara lain merasa perlu adanya currency alternatif global. Pertanyaannya, kalau bukan dolar, apakah emas, Bitcoin, atau XRP? Sebagai kandidat reserve currency, XRP punya beberapa senjata. Salah satunya adalah teknologi yang super cepat dan murah. XRP bisa memproses 1.500 transaksi per detik dengan biaya yang nyaris nol. Kalau dibandingkan dengan Bitcoin yang hanya 7 transaksi per detik, sedangkan Ethereum hanya sekitar 20-an transaksi per detik. Kalau Bitcoin dikatakan sebagai emas digital, XRP ini adalah jembatan pembayaran internasional. Tujuannya jelas, membuat transaksi lintas negara menjadi real-time, efisien, dan lebih murah daripada sistem yang ada selama ini yang kita sebut sebagai SWIFT yang sudah dipakai selama puluhan tahun. Ripple sudah bekerja sama dengan Bank of America, Santander, SBI Holding, dan ada rumor kerjasama dengan bank-bank Eropa, bahkan BRICS. Kalau ini menjadi kenyataan, XRP bisa benar-benar menjadi tulang punggung dari pembayaran global. XRP tidak sedesentralisasi Bitcoin, tetapi juga tidak sepenuhnya terpusat seperti CBDC. Jadi, dia ini lebih fleksibel, tetap transparan di blockchain, tetapi masih bisa untuk mengikuti aturan regulasi supaya dia diterima oleh institusi. Berbicara peluang XRP sebagai reserve currency, kita juga jangan lupa bahwa ada hambatan yang bisa juga menghalanginya. Oleh karena itu, jangan buru-buru juga untuk euforia karena jalan XRP ini masih panjang.
Yang pertama adalah regulasi. Kabar baiknya di sini, Ripple dan SEC mulai menuju titik damai. Setelah sengitnya pertengkaran mereka di tahun 2020, bahkan memuncak di tahun 2021, akan tetapi pengadilan sudah memutuskan bahwa XRP bukanlah sekuritas di pasar sekunder. Artinya, peluang dari XRP dipakai secara lebih luas ini makin terbuka. Meskipun begitu, Ripple tetap harus hati-hati terutama di Amerika Serikat. Yang kedua, kurangnya dukungan korporasi besar. Tidak seperti Bitcoin yang digilai oleh Tesla, MicroStrategy, ataupun banyak institusi lain yang membeli dalam miliaran dolar kepada Bitcoin sebagai treasury mereka. Untuk XRP sendiri, masih sedikit korporasi besar yang memborong XRP untuk simpanan jangka panjang. Kompetisi menuju mata uang cadangan dunia sangatlah sengit. Bitcoin sudah lebih dahulu mengukuhkan posisinya sebagai emas digital dengan reputasi sebagai aset lindung nilai di tengah inflasi. Di sisi lain, stablecoin seperti USDT dan USDC sudah dipakai secara massal dalam perdagangan global dan transaksi kripto sehari-hari. Keduanya merupakan pilihan praktis bagi jutaan orang. Namun, ancaman terbesar mungkin datang dari CBDC, mata uang digital bank sentral, di mana China dengan digital yuan dan Eropa dengan digital euronya berpotensi menjadi pemain serius yang dapat menggeser dominasi kripto sebagai alat transaksi internasional. Jadi jelas, XRP bukan tanpa masalah. Sekarang, mari kita bayangkan skenarionya. Kalau XRP berhasil masuk ke sistem pembayaran BRICS ataupun bank-bank besar di Eropa, ini bisa jadi gebrakan besar yang mengurangi dominasi dolar. Kalau masalah regulasi di Amerika Serikat beres sepenuhnya, XRP bisa dipakai lebih luas oleh institusi keuangan global. Dan kalau komunitas tetap solid, XRP bisa jadi jembatan antara kripto dan sistem keuangan tradisional. Tetapi di sisi lain, kalau CBDC lebih cepat diadopsi atau negara-negara besar lebih nyaman dengan stablecoin, maka mimpi XRP menjadi reserve currency dunia bisa jadi gagal total. Jadi, ini adalah taruhan besar antara jadi pemenang global atau tetap menjadi altcoins dengan komunitas yang fanatik. Ripple dengan XRP-nya jelas punya ambisi yang tidak main-main, menjadi pengganti dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Apakah ini realistis? Bisa ya, bisa juga tidak. Yang jelas, dunia memang membutuhkan alternatif baru selain dolar. Dan di titik ini, XRP adalah salah satu kandidat yang paling vokal. Pertanyaannya sekarang, jika dolar beneran digeser, siapa yang paling pantas? Bitcoin, XRP, atau justru CBDC buatan Cina? Tulis jawaban kalian di kolom komentar agar kita bisa diskusi di kolom komentar di Black Cuan. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.